Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliasari dari SMA 1 Serang baru akan melakukan penelitian makalah kita mengenai pemberdayaan masyarakat melalui hidroponik ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menanyakan nama ibu. Ibu namanya siapa? Bu Dede. Bu Dede. Bu Dede? Mama Aden kalau Mama Aden. Iya. Selanjutnya sesi wawancara ya. Yang pertama itu, kira-kira menurut ibu apa peran komunitas hidroponik ini terhadap warga sekitar? Kayak misalnya tempat sayurannya, kayak penjualannya bisa jadi lebih dekat, terus juga kualitas sayurannya bisa jadi lebih berkualitas kan, karena bisa dilihat gitu kan, nanam secara langsung. Jadi orang-orang sini tertarik karena langsung dari nanam dari panen ya, panen sendiri, nimbang sendiri, langsung bisa dibawa pulang. Karena kan terus ngelihat juga, karena di sini nggak pakai seperti pupuk gitu ya. Oh iya, cuma yang bahan kimia. Jadi dibilangnya ini kayak asli gitu, original gitu ya. Jadi untuk kesehatan bagus. Ya. Oke, selanjutnya itu kira-kira menurut Ibu Aden sendiri, apa kira-kira faktor yang mendorong adanya komunitas hidroponik ini? Misalnya kayak, oh ada lahan kosong nih, kalau nggak kita jadiin aja buat dimanfaatin, buat dijadiin ini gitu. Atau misalnya ada suntikan dana dari PT atau Ini adalah CSR dari PT Soma Gede Indonesia. Iya, kebenaran suami saya itu bekerja di PT Soma Gede Indonesia. Jadi untuk CSR itu sumbangan gitu ya, sumbangan dari PT Soma Gede Indonesia, dari bosnya. Soma Gede Indonesia. Ya, baik. Selanjutnya, kira-kira program kerja apa yang ada di komunitas hidroponik di sini gitu, misalnya saja untuk bisa mengedukasi bagaimana cara sistem budidaya hidroponik. Kan dulu mah nggak ada gitu ya cara tanam hidroponik itu, sekarang udah ada, atau ada tambahan lagi? Biasanya kita di sini ada edukasi buat anak TK. Jadi untuk mengetahui cara menanam dengan air ya kayak gitu, terus diterangin juga apa ini medianya itu hanya melalui dengan busa atau kapas gitu. Jadi di sini ada edukasinya, ada kunjungan dari sekolah-sekolah khususnya TK dan SD. Tapi untuk sekarang karena vakum di sini kan lagi vakum, untuk ini sebenarnya ada beberapa sekolah yang mau datang kemarin tuh di bulan November Desember, tapi kita tolak karena emang keadaannya lagi vakum gitu. Oke, yang terakhir, kira-kira apa dampak yang timbulkan dari adanya komunitas hidroponik di perumahan Mega Regency Blok G ini? Misalnya kayak ramah lingkungan gitu kan, karena nggak gunain bahan-bahan kimia, atau kira-kira ada lagi? Jadi untuk yang ibu-ibu yang khususnya yang jauh ke pasar gitu ya, bisa langsung beli secara langsung ke sini gitu. Jadi mempermudah ibu-ibu belanja sayuran ke sini tanpa harus ke pasar. Oh ya, saya lupa, ibu umurnya berapa, Bu? Saya udah 40 lebih ya, 43. Oh ya, kemarin alamat ibu maaf, G2417 ini lurus sana top. Ya, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya untuk sesi wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsuna Zahra dari SMA Negeri 1 Sarang Baru. Hari ini kami akan melakukan penelitian. Sebelumnya, nama Bapak Toro. Kalau boleh tahu umurnya berapa? 37. Alamat rumahnya? Alamat sini. Blok G24 nomor 22. Yang pertama, apa peran komunitas hidroponik pada masyarakat negara Regency? Peran Peran komunitas hidroponik pada masyarakat negara Regency. Pertama untuk menyambung istilahnya memperkuat apa ya? Pangan ya di masyarakat Blok G khususnya dan di Mega Regency pada umumnya.
apa saja faktor pendorong terbentuknya komunitas hidroponik di negara Gensi ini? Awalnya dari CSR PT Sama Gede, terus ya alhamdulillah dari CSR Semua Gede, Pak RW Blok G juga istilahnya aktif ini, ya alhamdulillah buat UMKM warga Blok G juga. Selanjutnya, apa saja program kerja pada komunitas hidroponik di negara Gensi ini? Ya misalnya menyediakan sayur-sayuran ini gitu untuk dijual, itu juga bisa jadi program kerja Pak. Ya utamanya sih buat menopang ini ya, bahan-bahan pangan di lingkungan Blok G, terus kebutuhan sayur mayur ya khususnya di Blok G gitu. Yang terakhir, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya hidroponik ini? Pertama pasti dari ketersediaan sayur mayur. Kedua, ya istilahnya bisa mempekerjakan warga Blok G khususnya. Sekian pertanyaan dari saya. Iya. Pak. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radit Aulia dari SMA N 1 Serang Baru. Sebelumnya saya ingin melakukan wawancara dan penelitian tentang pemberdayaan masyarakat hidroponik di Mega Regensi Blok G. Sebelumnya, nama kakak siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Fariji. Rumah saya di Blok B1 nomor 36. Umurnya berapa kalau boleh tahu? Umur saya 17 tahun. Lahir bulan Maret tahun 2007. Oke, kita langsung ke pertanyaan aja. Apa peran komunitas hidroponik pada masyarakat, khususnya di wilayah Mega Regensi Blok G? Komunitas hidroponik itu berarti jadi bisa lebih gampang atau lebih dekat belanjanya. Terus kita juga tahu kualitasnya sehat tanpa ada bahan kimia. Apa saja faktor pendorong terbentuknya komunitas hidroponik di wilayah Mega Regensi Blok G? Faktor pendorong terbentuknya hidroponik itu memanfaatkan lahan kosong supaya menjadi lebih berguna. Contohnya ya seperti yang ada sekarang, udah ada hidroponik. Selanjutnya, apa saja program kerja pada komunitas hidroponik di wilayah Mega Regensi Blok G? Kita menjadi edukasi mengenai budidaya hidroponik. Dampaknya. Apa dampak yang ditimbulkan dari adanya komunitas Hidroponik di wilayah Warga bisa jadi lebih dekat kalau mau bersayur. Terus hidroponik ini juga ramah lingkungan. mungkin udah sih segitu aja yang mau saya tanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tinggal di mana? Iya itu apa Mega Regensi Blok D baru. Oh, Blok D baru. Iya, dekat Rahman Hakim. Nah, salah satu contohnya apa? Blok D baru yang yang di Blok D Danau ya. Itu kan sekarang udah dirubah. Ada banyak taman dan lain sebagainya. Itu adalah dampak dari sini. Nah, artinya apa? Satu ikon bisa kamu jadikan satu pabrik yang kemudian itu membawa atau mendongkrak kegiatan kamu. Itu yang membedakan. Contoh gini, kamu bisa lihat di gedung Serbaguna. Apa sih yang menjadi sorotan bagi publik ya? Karena kita salah satunya kegiatan yang memang sudah menjadi berbagai kejuaraan ya prestasinya di Kabupaten Bekasi. Ya cuma satu,
mau bidang olahraga, mau bidang apa saja. Contohnya sekarang saya lagi pegang senapan. Ini bukan hanya hobi, tapi prestasinya juga ada. Dan prestasinya banyak sekali. Gitu. Artinya apa? Bisa jadikan kamu ikon. Jadi nggak hanya sekedar sosiologi tentang masalah kegiatan saja secara sosial, enggak. Tapi kita punya satu cita-cita gitu, untuk membuat suatu prestasi khusus, baik di kabupaten, provinsi, bahkan sekarang kita mencoba melangkah ke tingkat nasional. Jadi kan ceritanya menarik, nggak hanya sebatas oh ini kegiatan ekonomi ini, enggak. Tidak hanya sekedar bicara tentang masalah kegiatan, tapi apa prestasi kita di kabupaten Gresik. Banyak di provinsi kita juara 21, bahkan sekarang kita melangkah di Rumah Pintar untuk juara tingkat nasional. Itu mereka bisa. Tapi cita-cita saya paling enggak untuk di akhir periode saya bisa mencapai tingkatan di tingkat nasional. Artinya ceritanya menariknya apa? Karena suatu kegiatan lingkungan kecil yang tidak hanya sekedar membangun kegiatan, tapi punya cita-cita tinggi. Gitu. Ada lagunya juga. Oh, ada lagi juga. Ada. Keren. Keinginan ini begitu tinggi sampai terbangun penuh potensi. Harapan ini sampai kami mati, tak akan surut sampai ganti generasi. Itu cuplikan. Lumayan itu. Ada di YouTube. Ada di YouTube. Tahu kan? belum saya aransemen, baru lirik. Untuk konsep lagunya sudah mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sari dari SMA 1 Serang Baru, perwakilan dari kelompok 7. Hari ini akan melakukan sesi wawancara dan pemilihan. Ya, yang pertama, mohon maaf izin bertanya, nama Bapak siapa? Nama saya Suwaji, Biasa dipanggil? Pak Suwaji. Iya. Umurnya kira-kira berapa? Umurnya saya 44 tahun. 44 tahun. Tinggal Bapak di mana? Saya di perumahan Mega Regensi, Blok G 30 nomor 1. Oke, kira-kira sebelum adanya rumah hidroponik ini, dulu lokasi ini tuh apa ya? Atau mungkin sebuah cuma lapangan kosong atau bagaimana? Di lingkungan kami seluruh tanah yang tidak digunakan, tidak dimanfaatkan, akhirnya kita bangunkan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah kebudayaan masyarakat yang tadi disebut adalah hidroponik, itu salah satunya. Tapi kegiatan kita masih banyak, perikanan, ya, kemudian dan kita bangunkan beberapa tempat seperti gedung serbaguna sebagai fasilitas untuk kegiatan lainnya. Kira-kira kalau dalam rumah hidroponik itu yang ditanam apa saja? Di hidroponik banyak yang ditanam, cuman kegiatan tersebut biasanya meliputi sayuran-sayuran yang lebih digunakan untuk konsumen ya, atau konsumtif di masyarakat. Contoh bayam, kangkung, dan selada, seledri, dan permintaan-permintaan khusus dari pelanggan. Apakah tanaman tersebut diperjualbelikan? Ya, tentunya dijual-belikan. Berapa kira-kira harganya? Dalam target pencapaian kita itu pun sebenarnya tergantung daripada ini ya, sayurannya apa gitu ya. Kalau untuk sayuran per kilonya bisa sampai 25.000. Tapi kalau untuk sayuran yang komoditinya khusus, contoh kailan, itu bisa sampai 45.000 per kilogram. Kalau untuk perikat kira-kira berapa? Kalau untuk perikat biasanya kita bisa jual 5.000 atau 10.000. Itu dalam ikatan. Terus adakah faktor pendorong yang bisa membangun rumah hidroponik? Faktor pendorong yang untuk membangun rumah pintar, kita kegiatannya dibantu oleh CSR PT Soma Gede Indonesia, dan kita ada 70 perusahaan yang sudah membantu di lingkungan ini. Terus kira-kira apa peran komunitas hidroponik untuk perumahan Mega Regensi Blok ini? Kayak misalnya peran kerjanya atau mungkin dari warga sekitar? Sumber inspirasinya sebenarnya satu kampung yang bisa memiliki satu ketahanan pangan. Ya. Yang kedua, ketahanan pangan itu harus diikuti dengan ketahanan ekonomi. Berarti yang kedua adalah ketahanan ekonomi. Yang pertama ketahanan pangan, dan yang kedua adalah ketahanan ekonomi. Karena setiap bidang apabila tidak mampu memiliki ketahanan ekonomi biasanya bangkrut atau rugi.
Terus kira-kira apa program kerja untuk komunitas rumah hidroponik ini Pak di Blok I? Ya, yang namanya program tingkat kestabilannya biasanya cukup luar biasa ya. Artinya apa? Punya labilitas yang cukup tinggi sehingga naik turunnya kita tetap ikuti, tapi yang pasti semangat dan motivasinya itu saja. Karena apa? Kalau dengan semangat apapun yang menjadi masalah kendalanya biasanya pasti akan bisa ditangani. Kira-kira ada tantangan nggak sih Pak pas lagi mau membangun rumah hidroponik ini? Pasti. Iya. Om. Misalnya? Tantangan yang terbesar dari Mr. Kim Sun. Jadi Mr. Kim Sun itu adalah presiden direktur dari PT Semak Gede Indonesia yang pernah memberikan tantangan besar kepada saya. Yang pertama, hidroponik kita adalah hidroponik yang terbesar bahkan tidak hanya di lingkungan kita sendiri di Mega Regency, akan tetapi juga salah satu hidroponik yang terbesar di Kabupaten Bekasi bahkan provinsi. Nah, tantangan yang harus kita siapkan, satu, investasi 100 juta. Yang kedua adalah sedekah 50 juta. Jadi bukan kecil. Dimensi ya. Iya. Adakah dampak positif ataupun negatif dari udah terbangunnya rumah hidroponik ini? Dampaknya tentu banyak. Ya, banyak itu ya kalau dibagi menjadi dua hal tadi, positif dan negatif. Positifnya ketahanan pangan dan ekonomi kita juga bisa terbantu, akan tetapi negatifnya ya karena tidak semua orang punya semangat yang sama untuk membangun lingkungan sehingga banyak orang yang tidak juga termotivasi dengan adanya kegiatan. Terus kira-kira harapan Bapak ke depannya untuk rumah hidroponik ini apa? Harapannya terus berkembang sampai ganti generasi. Oh iya, amin. Oh iya, saya lupa. Ini dimulai dibangun dari kapan Pak? Dimulai dari kita pada prinsipnya ya, kegiatan kita itu dimulai dari awalnya terjadi corona ya tahun 2019 2020 itu mulainya itu. Jadi kita lakukan kegiatan ini meskipun di hidroponik itu tahun 2022, tapi rangkaian hidroponik kecilnya itu sudah kita bangun dari tahun 2020. Itu pekerjaannya berasal dari rumah Mega Regency Ya, Blok I? dari lingkungan kita, relawan sukarelawan yang siap untuk membangun dan punya motivasi yang sama. Jadi terbangun. Iya, betul sekali. Ya, terima kasih Pak. atas Siap, hari ini. sama-sama.